Welcome back to my YouTube channel Mona Lisa. Wah, video kali ini agak sedikit berbeda dari video yang lain atau video-video sebelumnya, karena video kali ini saya akan memberikan tips khusus bagi para wanita-wanita muda di luar sana. Bagaimana tips untuk menjadi cantik, awet muda, langsing, sehat secara alami ala Sri. Penasaran kan seperti apa tipsnya? Yuk kita ikuti bersama. Oke. Kali ini saya bawa balon. Kenapa ini balonnya tulisannya Happy Birthday? Karena tepat hari ini saya berulang tahun dan saya memasuki dekade yang baru, yaitu Welcome to the 30 Club. Yes. Ya, mungkin bagi kalian yang udah usia 30-an senang ya kedatangan satu pendatang baru. Oke, jadi ini hari dimana peralihan dari usia 20-an memasuki usia 30 dan 30-an seterusnya. Oke. Sehingga pada hari ini saya akan membuat video atau tips yang sedikit berbeda dari video-video saya sebelumnya. Sebelumnya saya membahas tentang jam tangan, tapi video kali ini saya akan memberikan tips kepada wanita-wanita muda di luar sana, bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi cantik, awet muda, kemudian langsing, mempunyai tubuh yang langsing, sehat secara alami ala Sri. Penasaran kan? Oke, kita masuk tips yang pertama. Oke, tips yang pertama, pada saat bangun tidur, tentunya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan pencipta alam semesta. Terima kasih bahwa semalam tidur saya udah sangat baik dan bangun dengan tubuh yang sehat, udara yang segar, matahari bersinar terang untuk kita nikmati sepanjang hari. Setelah mengucapkan syukur, jangan langsung makan ya guys. Mungkin kalian bangun tidur udah posisi lapar banget ya, tahan dulu, jangan makan. Bangun dari tempat tidur, kalau ada cermin di dekat tempat tidur, kalian bisa mengaca di sana, lalu sambil senyum, mungkin sambil senam wajah sedikit, tapi yang pasti harus senyum ya. Sambil senyum supaya otot-ototnya tuh bisa lemas gitu loh, dan kalian kan senyum melihat diri sendiri tuh kan cantik gitu kan, jadi senyum gitu. Setelah senyum, cepat buruan cari tempat di mana dispenser berada. Kenapa? Karena pada saat bangun tidur kalian harus meminum air putih atau air mineral sebanyak 2 gelas. Kenapa 2 gelas? Ini sudah dilakukan penelitian bahwa meminum air putih sebanyak 2 gelas setiap pagi itu sangat bagus untuk melancarkan pencernaan. Bagi teman-teman yang kesulitan BAB pada pagi hari, ini sangat bagus untuk memicu agar kita itu bisa ke belakang setiap pagi. Kalau saya setiap pagi memang udah rasa ke belakang, tapi kadang nggak selalu seperti itu, jadi saya pancing dengan minum 2 gelas air putih setiap pagi. Dan lebih bagus lagi kalau airnya itu hangat. Nah, bagi para pemula mungkin akan merasakan enek mau muntah, karena memang pada saat awal saya mencobanya itu pengen muntah karena ya ampun kayak penuh banget di perut gitu loh. Nah, caranya sih bisa mungkin dengan latihan pelan-pelan ya, mungkin setengah gelas dulu, kemudian 1 gelas secara bertahap. Intinya target kita adalah tiap pagi minum 2 gelas air putih, hangat juga bagus. Nah, ini saat corona, khusus kondisi corona, setiap pagi atau panjang hari itu saya minum jeruk nipis atau jeruk lemon, saya potong, saya iris, lalu dikasih air hangat. Itu lebih bagus lagi. Oke, sambil mendapatkan vitamin C, kita juga bisa menikmati air mineralnya. Kemudian yang berikut, setelah minum pasti akan terasa untuk belakang atau BAB. Nah, setelah BAB, guys, kalian jangan langsung makan nasi ya, pasti kan lapar kan, apalagi kalau misalnya yang kebiasaan sarapan pagi. Kalau saya ini punya kebiasaan tiap pagi tuh harus makan nasi, siang makan nasi, sore atau malam itu juga makan nasi, bahkan bisa jadi sehari itu makan 4 kali kayak gitu. Tapi jangan langsung makan nasi. Bagi kalian yang udah terbiasa makan buah, lebih bagus itu makan buah pada saat perut lagi kosong. Kenapa? Ya mungkin buah-buah yang tidak kecut ya guys, mungkin pisang itu kan bagus ya, dia teksturnya lembut, kemudian mengenyangkan. Makan buah sebelum makan nasi, kenapa? Supaya
pada saat kalian makan nasi, porsinya tuh nggak terlalu banyak karena sebelumnya udah keisi buah kayak gitu. Kalau kalian bisa dan kalian punya banyak kesempatan, lebih bagus lagi itu dalam satu hari kita makan 3 jenis buah yang berbeda. Kenapa? Karena di tubuh kita itu kan banyak banget racun ya. Yang kita makan itu banyak banget racun. Sekarang makanan yang kita beli misalnya yang kita olah sendiri pun, contoh tahu yang kita beli tentunya mengandung formalin, tentunya mengandung bahan-bahan kimia yang kita nggak tahu karena diolah oleh orang lain. Walaupun setelah tahu itu kita beli dari pasar, kita masak, mungkin olahnya secara bersih atau kayak gimana, tapi kan bahan bakunya dia ini udah ada bahan kimia yang lain. Nah, sehingga tubuh kita itu banyak sekali mengkonsumsi racun yang begitu banyak. Dan dengan 3 jenis buah setiap harinya itu bisa mengambil atau menyerap racun-racun, bisa menghilangkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita supaya penyeimbang seperti itu. Itu kalau bisa sih, kalau nggak bisa ya minimal 1 jenis buah aja udah bagus banget kayak gitu ya kan. Jadi pagi makan buah, siang makan buah, sore kalau perlu makan buah lagi. Kalau misalnya kalian aduh capek nih punya buah gitu kan, kadang kan males ya ngupas buah, kadang harus ngupas dulu, terus ngiris, terus cuci, makan. Ya udah kalau kalian males ya mungkin bisa di jus kayak atau beli aja yang supermarket yang udah siap makan seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa olahraga. Olahraga itu sangat penting untuk menunjang kesehatan kita, membuat tubuh kita tetap ideal, dan banyak sekali manfaat dari olahraga. Ya kan? Tentunya kita udah tahu ya, badan bisa bugar, badan bisa bagus, bisa jadi body goals dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, untuk olahraga itu kalian bisa memilih jenis olahraga yang kalian senangi atau yang kalian gemari. Dulu sebelum musim sepedaan, sekarang kan lagi musim sepedaan ya, saya itu biasanya jogging di pagi hari. Kenapa? Karena saya suka olahraga di pagi hari itu karena memang pertama lebih bagus buat tubuh, kemudian bisa menghirup udara segar pagi-pagi kan masih belum ada banyak polusi, jadi masih bagus. Nah, zaman dulu saya sering banget jogging, kemudian beralih nyoba ikut nge-gym, tapi karena corona ini kan jadi sempet vakum karena memang ditutup. Kemudian sekarang saya lagi suka sepedaan. Nah, sepedaan ini saya juga berusaha untuk sepedaan di pagi dan sore hari aja. Kenapa? Karena memang olahraga yang bagus adalah pagi dan sore hari, seperti itu. Makan makanan yang dikonsumsi setiap hari atau sehari-hari itu ya yang pasti ada sayur-sayuran, buah-buahan, dan mungkin ikan sih lebih bagus ya kalau ingin mendapatkan protein yang bagus dari ikan. Memang saya nggak terlalu senang ayam dan daging senang tapi nggak terlalu. Nomor 1 saya kalau misalnya disuruh pilih ya ada 3 lauk, ikan laut, ayam, dan daging. Saya akan milih ikan laut yang pertama kayak gitu. Dan yang saya cuma suka tuh ikan laut. Kenapa? Karena ya mungkin karena kebiasaan ya dari kecil makan tuh ikan laut, karena saya tinggal di Jayapura selama 13 tahun dan di sana tuh ikannya kan seger-seger ya, jadi saya lebih suka ikan laut. Nah, kenapa saya nggak terlalu suka ikan air tawar? Karena di sana kita ikan air laut tuh murah gitu loh, jadi dan memang enak, seger-seger kan. Kalau ikan air tawar saya nggak terlalu senang karena memang kadang ada berasa tanah, kemudian ya pokoknya nggak suka aja sih kayak gitu. Jadi untuk lauk terserah sih kalian lebih suka yang mana, cuman yang pasti usahain ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, itu lebih bagus kayak gitu. Kemudian setelah melewati pagi, siang, sore, kalian mungkin sempetin olahraga 1 minggu minimal 3 kali itu udah bagus, atau misalnya beberapa hari sekali juga boleh, 2 hari sekali, atau misalnya kalau lagi WFH gini, aku nggak tahu ya kalian masih ada WFH atau enggak. Cuman kalau aku WFH biasanya aku pagi sebelum memulai kerjaan tuh aku sepedaan sama mama dulu, kemudian sorenya juga sepedaan lagi gitu terus, nanti pas weekend juga sepedaan.
Jadi kayaknya selama corona ini seminggu bisa lebih dari 3 kali sepedaan seperti itu. Nah, setelah melewati pagi, siang, sore, tips yang paling penting adalah jam berapa sih sebaiknya kita tidur, atau jam berapa sih yang selama ini saya jalani untuk tidur yang bagus. Selama ini saya itu selalu berusaha, sangat-sangat berusaha untuk tidur di bawah jam 10 malam. Kenapa? Karena penelitian membuktikan bahwa tepat jam 10 atau mulai dari jam 10, tubuh kita itu meregenerasi semua sel-sel yang rusak atau yang mati. Jadi jam 10 atau sebelum jam 10 kita udah harus posisi tidur pulas, karena semua sel ini bisa bekerja pada saat kita kondisi tidur pulas. Nah, pertanyaannya adalah, saya tuh nggak terbiasa tidur di bawah jam 10. Saya tuh biasanya tidurnya tuh jam 12, jam 1, bahkan mungkin ada yang dini hari, atau yang mungkin cuma tidur sehari memang 3-4 jam, atau ada insomnia dan lain sebagainya. Gimana sih caranya supaya bisa punya tidur teratur, atau lebih tepatnya tidur sebelum jam 10 malam? Caranya tuh sangat gampang guys, karena gini, Tuhan kita itu sangat luar biasa ya. Tuhan menciptakan tubuh kita ini itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Dan kemudian tips yang lain itu tentunya berpikiran positif ya teman-teman, karena kalau misalnya kita udah menjalankan kehidupan yang sehat, pola hidup yang sehat, tidak sering makan junk food, kemudian makan buah rutin, minum air putih, terus olahraga. Tapi kalau misalnya pikiran kita ini masih memikirkan negative thinking, kita juga nggak akan mendapatkan kebahagiaan gitu loh. Kita tidak akan merasakan kedamaian. Jadi positive thinking itu sangat penting. Kemudian tips yang lain adalah usahakan menghirup udara segar, kemudian terkena matahari. Sinar matahari itu bagus banget untuk tubuh, apalagi kondisi corona kayak gini kan, dia bisa membantu untuk mengeluarkan vitamin D. Tapi bukan sinar matahari itu untuk membunuh corona, enggak. Dia dengan sinar matahari itu bisa membantu mengeluarkan vitamin D yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk jam yang tepat untuk berjemur itu sebenarnya jam berapa sih? Caranya tuh gampang banget, karena setiap daerah itu punya UV index yang berbeda-beda. Jadi kalian atau teman-teman itu bisa ngecek UV index di kota kalian itu bagus saat ini tuh ada berapa angkanya gitu ya. Oke guys, jadi rangkumannya adalah tidur 7-8 jam, jam istirahat 7-8 jam. Tidur sebaiknya sebelum jam 10 malam, ya kan? Kemudian pagi hari bangun tidur, lebih bagus lagi ya kalau misalnya jendela kalian itu di depannya ada tanaman, dibuka dulu jendelanya supaya udara yang segarnya itu masuk, kita udah bisa hirup udara segar, lebih bagus. Kemudian mengucap syukur kepada Tuhan, kemudian minum air mineral 2 gelas, kalau bisa yang hangat, dan mungkin mau ditambahin jeruk nipis atau lemon juga bagus. Kemudian setelah BAB, pada saat perut kosong, sebelum makan nasi isi dengan buah dulu supaya mengurangi porsi nasi atau porsi makan kita. Kemudian dilakukan berulang pada saat siang hari, sebelum makan buah dulu, kemudian makan nasi. Sore hari juga, kalau bagi kalian yang mungkin lagi diet, sore hari makan buah doang udah bagus. Kemudian usahakan olahraga minimal 1 minggu 3 kali.
kemudian positive thinking, terus lebih banyak bersenyum sama diri sendiri, sama orang-orang sekitar. Atau mungkin bagi kalian yang jarang senyum, ya bisa aja senyum di cermin sendiri, karena kan nggak mungkin kan kalian cemberut sama wajah sendiri ya kan. Oke, kira-kira seperti itu. Kenapa saya share video ini? Karena saya merasa masih cantik, awet muda, langsing, sehat secara alami di umur 30 tahun hari ini. Oke, selamat mencoba. Bagi kalian yang senang dengan video ini, jangan lupa subscribe ya, kemudian like, comment, and share. Bye-bye.